Brigita Maria Sili dari Universitas Tanjung Pura Pontianak, Prodi Farmasi Angkatan 2019. Saya akan menjelaskan cara pembuatan obat bahan alam berupa Simplisia. Tanaman yang saya pilih adalah tanaman ketepeng Cina atau yang lebih dikenal dengan tanaman gelinggang. Di daerah saya, Kabupaten Bengkayang, tanaman ini dikenal dengan nama tanaman inggam. Sebelum saya menjelaskan tahapan cara pembuatan Simplisia, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tanaman ketepeng Cina. Berikut adalah penjelasannya. Ketepeng Cina atau Cassialata L yang lebih dikenal dengan nama gelinggang memiliki rasa pedas dan bersifat hangat. Ketepeng Cina banyak dijumpai pada tanah rawa yang memiliki ketinggian sampai 2 meter. Klasifikasi tumbuhan ketepeng Cina atau Cassialata L yakni dari Divisio Angiosperma, kelas Dicotyledoneae, ordo Rosales, famili Leguminosae, genus Cassia, serta spesies Cassia alata Linn. Daun ketepeng Cina berbentuk jorong sampai bulat telur sungsang, merupakan suatu daun majemuk menyirip genap yang berpasang-pasangan sebanyak 5-12 baris, mempunyai anak daun yang kaku dengan panjang 5 hingga 15 cm, lebar 2,5 hingga 9 cm, ujung daunnya tumpul dengan pangkal daun runcing serta tepi daun rata. Pertulangan daunnya menyirip dengan tangkai anak daun yang pendek dengan panjang kurang lebih 2 cm dan berwarna hijau. Beberapa bahan kimia yang terkandung dalam tanaman ini diantaranya yaitu tanin, rein-oleoemodina, rein-oleoemodinadiantron, asam krisopanat, alkaloida, saponin, flavonoida, dan glikosida antarkinon. Flavonoida berfungsi sebagai antibiotik dengan jalan mengganggu fungsi dari mikroorganisme. Sedangkan anthraquinone yang terdapat pada ketepeng Cina yaitu pada Aloeemodina. Kandungan glikosida anthraquinone pada daun ketepeng Cina bersifat antifungi dikarenakan terdapat gugus OH. Gugus inilah yang akan bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan hifa jamur sehingga pertumbuhan jamur menjadi terhenti. Hal ini menunjukkan adanya sifat fungistatik. Efek farmakologis yang dimiliki oleh ketepeng Cina diantaranya sebagai pencahar, obat cacing, penghilang gatal-gatal, dan obat kelainan kulit yang disebabkan oleh parasit kulit. Cara pengolahan sampel daun ketepeng Cina menurut Jurnal Mandala Pharmacon Indonesia yaitu daun ketepeng Cina dikumpulkan, kemudian dilakukan sortasi basah untuk membersihkan daun ketepeng Cina dari debu dan kotoran. Lalu, daun dikering anginkan hingga kadar airnya berkurang. Tahap selanjutnya disortasi kering yang bertujuan untuk kembali membebaskan daun ini dari debu dan kotoran yang mungkin ada pada saat pengeringan tadi. Tahap terakhir yaitu diserbukan, lalu disimpan di dalam wadah yang sesuai. Tahapan proses pembuatan Simplisia daun ketepeng Cina adalah sebagai berikut. 1. Pengumpulan bahan baku. 2. Sortasi basah. 3. Pencucian. 4. Perajangan. 5. Pengeringan. 6. Penyerbukan atau penghalusan bahan. 7. Pengemasan. Tahapan pengumpulan bahan baku perlu memperhatikan kadar senyawa aktif dalam suatu Simplisia. Hal ini karena suatu Simplisia dapat memiliki kadar yang berbeda tergantung pada bagian tanaman yang digunakan, umur tanaman, atau bagian tanaman pada saat panen, waktu panen, dan lingkungan tempat tumbuhnya. Bagian tanaman yang digunakan adalah daun dengan cara pengumpulan memotong pucuk yang sudah tua ataupun masih muda dengan syarat kadar air Simplisia kurang dari 5%. Tahapan selanjutnya dilakukan proses sortasi basah untuk memisahkan daun dengan batang tanaman serta untuk menghilangkan kotoran yang menempel. Tahapan ini juga dilakukan untuk memilah daun dengan usia yang cukup. Kemudian, berat sampel ditimbang sebagai berat bahan baku. Tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah proses pencucian untuk menghilangkan kotoran yang masih menempel pada daun. Tahapan pencucian ini menggunakan air bersih yang mengalir untuk mengalirkan kotoran tersebut. Selanjutnya, daun akan direndam untuk membersihkan secara keseluruhan. Perlu diperhatikan bahwa perendaman hanya boleh dilakukan sebentar. Selanjutnya, daun harus segera ditiriskan. Tahapan selanjutnya dilakukan proses perajangan untuk mempermudah proses pengeringan.
Tahapan ini dilakukan dengan memotong daun yang sudah ditiriskan menjadi beberapa bagian dengan ukuran yang lebih kecil. Tahapan selanjutnya dilakukan proses pengeringan. Daun yang sudah dipotong harus disebarkan merata pada wadah. Kemudian, metode pengeringan yang dipilih adalah metode pengeringan di bawah sinar matahari. Tetapi perlu diperhatikan bahwa senyawa aktif dapat rusak oleh pengaruh sinar matahari, sehingga daun harus ditutup menggunakan kain hitam untuk menghindari kerusakan tersebut. Ada beberapa cara pengeringan yang sering dilakukan untuk menghasilkan simplisia tanaman, yaitu pengeringan dengan diangin-anginkan, matahari, oven maupun kombinasi antara keduanya. Penelitian pengaruh proses pengeringan terhadap kualitas simplisia pernah dilakukan dengan pengeringan sinar matahari, kering angin, blower, serta kombinasi sinar matahari dan blower. Diperoleh hasil bahwa pengeringan kombinasi sinar matahari dan blower menghasilkan kualitas simplisia terbaik. Penelitian lain yaitu Philanthus niruri dengan metode pengeringan yang menggunakan suhu berbeda diperoleh hasil bahwa kualitas simplisia yang diperoleh berbeda nyata terhadap kadar senyawa fenolat dan aktivitas antioksidannya. Kadar flavonoid simplicia yang dikeringkan di bawah sinar matahari langsung lebih kecil dibandingkan dengan cara pengeringan lainnya. Hal ini kemungkinan akibat pengaruh sinar matahari, yaitu sinar UV yang langsung mengenai bahan pada saat dijemur. Sinar UV ini yang bersumber dari cahaya matahari akan merusak senyawa kimia bahan. Tahapan selanjutnya dilakukan proses penyerbukan atau penghalusan bahan setelah sampel dikeringkan selama beberapa hari. Tahapan ini dapat menggunakan alat alu maupun blender. Alat yang saya pilih di sini menggunakan alu kayu. Tahapan ini dilakukan dengan menumbuk seluruh bahan hingga halus dan berbentuk serbuk. Tahapan ini dilakukan untuk memperkecil ukuran partikel pada sampel sehingga lebih mudah untuk diolah. Berat bahan baku merupakan data yang diperoleh dari hasil panen masing-masing lahan. Data berat bahan baku ini adalah data sebelum dilakukan sertasi basah, yang nantinya akan digunakan untuk menentukan rendamen. Rendamen merupakan perbandingan antara simplisia yang dihasilkan dengan bahan baku yang dibutuhkan. Rendaman simplisia yang sudah kering akan dikemas menggunakan vacuum sealer dan diberi label serta mencantumkan identitas simplisia, serta mencatat hasil berat simplisia sebagai BS yang selanjutnya diukur menjadi rendaman simplisia menggunakan rumus berikut ini, yaitu persen rendaman sama dengan berat simplisia atau BS dibagi dengan berat bahan baku atau BK dikali dengan 100%. Perhitungan persen rendemen diketahui bahwa berat bahan baku setelah proses sortasi basah adalah 100 gram dan berat simplisia setelah proses penghalusan adalah 27 gram. Maka perhitungan persen rendemen sama dengan berat simplisia per berat bahan baku dikali 100% sama dengan 27 gram per 100 gram dikali 100% sama dengan 27%. Jadi, persen rendemen simplisia daun ketepeng Cina adalah 27%. Tahapan selanjutnya dilakukan proses pengemasan dan pemberian label pada simplisia. Label digunakan sebagai identitas simplisia. Kemasan yang dipilih menggunakan plastik untuk menjamin kualitas simplisia selama masa penyimpanan. Berikut ini adalah referensi yang saya gunakan untuk mendukung penjelasan dalam video ini. Sekian hasil penjelasan yang dapat saya berikan. Untuk kurangnya saya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.